Halo semuanya, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Gue mau bahas pertandingan-pertandingan Europa League yang main tadi malam. Kita mulai dulu dari Barcelona. Barcelona setelah bermain imbang 2-2 di Camp Nou, kali ini bermain di Napoli, bermain di Stadio Diego Maradona. Mereka bisa mengalahkan Napoli dengan skor yang cukup meyakinkan 4-2. Ya, 4-2. Jadi kalau kita lihat memang Napoli ini kan seperti yang gue sudah bilang di leg pertama pun, bahwa Napoli ini sebenarnya nggak bagus-bagus amat ya tuh. Jelek lah, mainnya cuman ya mengandalkan mengandalkan Insigne menurut gue sih dengan Zielinski di lini depan. Jadi kreativitas itu datang dari mereka doang, sehingga pemain-pemain lainnya itu ya support doang. Apalagi menurut gue Peter Osimhen ini menurut gue ya striker yang gak layak ya berada di starting lineup dari Napoli. Menurut gue lu lebih baik mainin si Dries Mertens, jauh lebih baik lah menurut gue dibandingkan Peter Osimhen ini. But it's okay. Kalau lu lihat gol Barca itu baru hadir di menit 8 ya, artinya cepat. Gol cepat. Memang kalau kita lihat dari counter attack, artinya Napoli ini kan kebiasaan bermain di Serie A. Tim-tim Serie A kita tahu sendiri, pertahanannya itu terlalu terbuka. Mereka memang mengambil inisiatif, mereka berani keluar menyerang, tetapi mereka meninggalkan begitu banyak ruang di lini belakang. Nah, Barcelona kalau dikasih ruang sebanyak itu, apalagi organisasi defense Napoli ini jelek banget. Ya, selesai juga, dibabat sama Barcelona. Terbukti kemarin pada saat lawan Valencia. Keluar memberikan Barcelona ruang untuk melakukan transisi cepat, tidak parkir bus, ya selesai Valencia. Apalagi nih Napoli kasusnya. Ini sebenarnya kalau kita lihat Napoli ini ya bermain biasa aja gitu. Mereka bermain ya seperti yang mereka tampilkan di Serie A. Bukan jelek juga, tapi memang kualitas Serie A seperti itu. Dalam arti ketika mereka melakukan itu di Serie A, mereka tidak dihukum. Dalam arti kalau salah passing di tengah, salah passing, blunder di lini belakang yang minor, tidak dihukum di Serie A. Tetapi di Eropa, ketika bertemu dengan tim-tim seperti Barcelona, tim-tim yang bisa menghukum Napoli, ya selesai. Karena begitu banyak kesalahan, begitu banyak missing error di lini pertahanan Napoli, dan organisasi defense itu yang penting. Ini tidak terlihat di Napoli. Dan Barcelona dapat gol cepat, ya semakin nyaman. Abis itu 5 menit berselang dapat gol lagi dari Frenkie de Jong. Gol yang luar biasa menurut saya. Menurut gue luar biasa lah. Itu tendangan yang bagus lah tekniknya. Tapi kan itu juga dari heading yang kalau nggak salah heading pemain Napoli, malah ngarahnya ke Ferran Torres back pass ke Frenkie de Jong baru nyetak gol. Artinya Napoli ini benar-benar memberikan Barcelona ruang. Banyak kesalahan defense, banyak kesalahan individual error yang langsung dihukum oleh pemain Barcelona. Dan memang kita harus akui juga Barcelona bermain baik pada pertandingan kali ini. Mereka jarang membuat kesalahan passing bahkan. Dengan 91% passing suksesnya, artinya benar-benar menunjukkan Barcelona ini tidak melakukan kesalahan passing begitu banyak gitu. Dan itu yang membuat Barcelona ini bisa dengan mudah meng-create peluang demi peluang. Nah, sedangkan Napoli cuma 84%, artinya ya mungkin itu juga di sebagian babaknya, dalam arti di babak sendiri. Banyak ya terlihat dari 379 passing sukses, hanya 262 itu ada di on half, artinya ada di babak sendiri. Artinya benar-benar Napoli ini sulit juga keluar ketika mereka ingin create peluang, ingin melakukan end passing atau true pass berbahaya. Salah passing semua di situ, bisa dipotong atau entah salah ngawur kemana-mana oleh pemain Barca. Nah, ini yang membuat Barcelona begitu nyaman, dapat 2 gol. Apalagi dapat 2 gol, mereka tertinggal secara 2 agregat gol Napoli, otomatis Napoli semakin keluar. Nah, itu yang membuat Barcelona lebih banyak mendapatkan ruang. Memang dapat penalti Napoli 1-2 Insigne. Abis itu dapat gol lagi Barcelona menit 45 lewat Gerard Pique lewat scrimmage di corner kick. Ya, it happens juga gitu. Dan praktis babak kedua ya mainnya 6
Napoli udah nggak ambil aman lagi ya, dalam arti mereka udah all in aja lah, all out lah istilahnya, bukan all in, all out lah. Mereka tidak terlalu mementingkan hasil lagi ya, mereka hanya terfokus untuk melawan penyerang. Tapi lagi-lagi efektivitas mereka itu jelek, finishing pass-nya itu jelek. Ketika mereka ingin melakukan passing pass Osimhen itu sama sekali nggak kelihatan, jadi ya sulit juga dibilang layak lolos, nggak layak lolos Napoli. Memang gue pun sebagai fans Madrid mengakui bahwa Barcelona saat ini dalam pertandingan ini sangat layak lolos karena permain lebih bagus, simple, lebih efektif, lebih menguasai pertandingan, dan secara mental pun lebih di atas Napoli. Jadi ya it's a good deal for Barcelona ya. Mereka bisa lolos ke babak selanjutnya, babak 16 besar dari Europa League. Ya praktis kalau kita lihat ya, pesaing Barcelona, kalau Anda bisa lihat, kalau lo bisa lihat, itu udah ada yang tersingkir. Nah, kita mau bahas nih pesaingnya yang kemudian selain Napoli, yaitu Dortmund lawan Rangers. Ya, lawan Rangers di kandang Rangers. Kemarin di kandang Dortmund dibantai 4-2. Main di kandang Rangers tanpa seorang Erling Haaland, masih cedera. Ya, dan terlihat mereka imbang 2-2 dan akhirnya tidak lolos. Kelihatan banget bahwa Dortmund ini benar-benar mengandalkan yang namanya Erling Haaland. Ketika Erling Haaland tidak bisa main atau cedera atau bagaimana, atau tidak form aja, dalam arti bukan tidak main ya, dia main dan dia tidak dalam top form, lagi jelek misalkan, selesai ini tim. Benar-benar kelihatan mediocre-nya Dortmund, benar-benar kelihatan mereka tuh benar-benar sulit aja gitu. Lini belakang rapuh, lini depan juga susah payah mencetak gol. Walaupun kemarin mereka menang 6-0 kalau nggak salah. Tapi ya kembali lagi di pertandingan kali ini terbukti mereka nggak bisa apa-apa lawan Rangers loh. Gue juga nggak ngerti. Terus kita ke Sevilla kalah 1-0 lawan Dinamo Zagreb, tapi tetap Sevilla yang lolos karena menang agregat 3-2. Ya mungkin pesaing berat menurut gue untuk Barcelona itu ada di Sevilla, dan juga mungkin Atalanta juga menang besar lawan Olympiakos 3-1. Untuk yang lain Leipzig memang lolos ya, tapi secara performa musim ini tidak sebagus musim lalu lah. Begitu juga dengan Porto ini kan mereka tuh menangnya itu ya menang gitu. Mereka tidak bisa main terlalu bagus, mereka tidak jarang sekali bermain bagus, yang penting menang gitu. Dan menurut gue sih masih di bawah lah level Barcelona. Barcelona bisa lah kalau lawan Porto. Nah, terus kita lihat ke pertandingan lain, itu ada berarti Barcelona kan lolos. Nah, ini gue mau beritahu yaitu yang lolos itu siapa. Oke, jadi yang lolos itu ada pertama itu adalah Sevilla. Ya, Sevilla, terus ada Porto, ada Atalanta, ada Leipzig, ada Braga. Ini menang 2-0 lawan Sheriff di penalti menang 2-0. Terus Barcelona, terus Rangers, dan juga Real Betis. Jadi itu yang lolos ke babak 16 besar. Jadi kita lihat lagi nanti gimana drawing, karena drawing itu penting ya. Kita masih menunggu match-match yang akan main ada satu bagan lagi, dalam arti ada satu fase lagi lah. Ini kan baru 8 tim ya artinya yang lolos. Berarti ada 8 tim lagi, dan itu bisa menentukan nanti drawingnya seperti apa. Tapi menurut gua kalau kita bisa melihat ya, di atas kertas harusnya sih Barcelona juara ya, harusnya. Kalau di atas kertas mereka sudah menyingkirkan Napoli, Dortmund juga udah nggak ada, ya peluang mereka juara lebih besar lah. Karena jujur ya, satu-satunya piala yang bisa dibawa Barcelona untuk menyelamatkan mukanya setidaknya, atau memberi harapan bagi Xavi sebagai pelatih, ya piala ini gitu. Semenjak Messi cabut kan banyak sekali prahara ketidakpercayaan kepada pelatih, Koeman sampai dipecat, dan Xavi datang membawa hawa baru. Kalau dia dapat
Europa League ini bisa membuat kepercayaan fans dan juga manajemen itu bisa bagus kepada Xavi, dan itu diperlukan. Kita lihat aja nanti gimana Xavi bisa meramu tim ini, karena terlihat Xavi pun ingin memenangkan turnamen ini nih. Dari formasi juga mereka nurunin inti kan lawan Napoli. Oke, segitu dulu review gua dari Europa League. Kita ketemu lagi besok dengan preview ya. Besok dengan preview Premier League, ada La Liga juga ya. Kita lihat gimana serunya Premier League dan juga La Liga besok. Oke. Salam sepak bola.